Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Retno Mumpuni selaku dosen basis data. Dan perkenalkan nama saya Intan Mayuni, NPM 23081010002. Di sini saya akan membuat video tutorial atau cara menggunakan MySQL Workbench. Pertama-tama kita buka Chrome untuk mendownload aplikasinya. Kita tulis MySQL Workbench. Kemudian kita enter. Setelah itu kita pencet yang ini. Kita download. Kita pakai Microsoft Windows, kemudian ini di-download. Setelah itu kita tunggu downloadannya selesai. Setelah itu, kita ke File Explorer untuk menginstal. Kita install aplikasinya. Kita next, install. Yes. Setelah itu kita finish. Selanjutnya kita ke menu MySQL Workbench. Dan ini adalah menu awal dari aplikasi MySQL Workbench. Di sini, di menu utamanya terdapat MySQL Connection untuk menampilkan data koneksi database yang sudah disiapkan. Dan dari situ bisa membuat koneksi baru atau mengelola koneksi yang lama atau yang ada. Kemudian di sini ada models untuk mengakses fitur membuat dan mengolah model database secara visual. Dan di sini terdapat MySQL Workbench Migration Wizard untuk membuat tab migrasi dan menampilkan irisan persyarat untuk menggunakan wizard. Di sini saya akan membuat database perpustakaan. Yang pertama-tama kita klik file, kemudian new model, kemudian edit diagram. Setelah itu di sini ada elemen-elemen pada diagram. Yang pertama ini untuk membuat objek, ini untuk move model, ini untuk menghapus objek, ini untuk new layer selection area, ini untuk place a new text object, membuat teks dalam objek. Kemudian ini adalah place a new image, itu menambah gambar. Kemudian ini menambah tabel, ini untuk menambah view, ini untuk menambah new routing group, dan ini untuk garis untuk menggabungkan relasasinya. Yang pertama-tama, di sini saya akan membuat 9 tabel. Setelah itu, tabel pertama kita namai dengan tabel buku. Kemudian di sini ada ID buku, ini diganti chart, ini pemeriki centang sama and not null itu centang. Kemudian bawahnya kita buat judul buku.
buku, ini var 45, 00-nya kita centang. Kemudian di sini tahun terbit. Kemudian ini diganti data head. Ini centang. Kemudian di sini kita tambah jumlah buku. Jumlah buku menggunakan int, integer, kemudian nn. Setelah itu kita tutup. Kemudian pada tabel kedua kita membuat transaksi. Ada ID transaksi. Ini kita ganti menggunakan char. Setelah itu jumlah transaksi. Kita menggunakan integer. NN kita centang, kemudian tanggal transaksi kita ganti dengan cat. Kemudian NN. Setelah itu kita centang. Ini kita tata di sini. Kemudian pada tabel ketiga kita membuat supply buku. Supply buku. Di dalam supply buku terdapat ID buku, kita ganti menggunakan char. Setelah itu tanggal supply buku ini menggunakan get KNN. Kemudian kita tambah lagi dengan jumlah jumlah supply buku kita menggunakan integer. Kemudian kita tutup. Setelah itu pada tabel keempat kita akan membuat penerbit. Di dalam tabel penerbit terdapat ID penerbit. Ini kita ganti char. Setelah itu nama penerbit, kemudian lokasi penerbit, varchar 45, kemudian kita tutup. Setelah itu pada tabel keempat kita akan pada tabel kelima di sini saya akan membuat tabel kategori. Buku ID buku ganti char, kemudian nama kategori varchar 45, kemudian kita centang ini buku. Setelah itu tabel ke-6 kita membuat tabel peminjaman. Dalam tabel peminjaman terdapat ID peminjaman, kita ganti tipenya char. Kemudian kita buat tanggal
pinjam, ini kita ganti debt, waktu NN tentang denda decimal 10, kemudian jumlah pinjam kita ganti integer, setelah itu tanggal kembali pakai date. Setelah itu kita centang dan kita tutup. Dan untuk tabel ketujuh kita akan membuat tabel anggota. ID kita ganti char, karakter, kemudian nama anggota, alamat anggota. Setelah itu nomor telepon anggota, ganti char 20, kemudian NGM ganti char juga 20. Setelah itu kita tutup. Dan untuk tabel ke-8, di sini saya akan membuat tabel jurusan. Kemudian ID jurusan, char, nama jurusan. Kemudian kita tutup. Dan untuk tabel terakhir atau tabel ke-9 kita membuat tabel pegawai. ID pegawai ganti char. Setelah itu nama pegawai varchar 45. Setelah itu nama pegawai nomor telepon pegawai kita 20, kemudian jabatan kita ganti varchar. Setelah itu kita tutup. Kemudian di sini saya akan merealisasikan tabel buku sama penerbit menggunakan one to many. Kenapa saya menggunakan one to many? Karena setiap satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku, namun satu buku hanya diterbitkan oleh satu penerbit.
dan dan menu-nya terdapat pada tabel buku. Dan pada tabel buku terdapat penambahan yaitu foreign key, yaitu ID penerbit dari tabel penerbit. Kemudian kita itu. Setelah itu, di sini saya akan merelaksasikan antara tabel buku dengan tabel kategori menggunakan one to many. Kenapa saya menggunakan one to many? Karena setiap satu kategori buku dapat memiliki banyak buku. Namun, satu buku hanya masuk dalam satu kategori. Dan untuk menu-nya terdapat pada tabel buku. Dan pada tabel buku ini menambah foreign key yaitu ID kategori dari tabel kategori. Hapus. Kemudian, di sini saya akan merelaksasikan antara tabel buku dengan tabel peminjaman menggunakan one to many. Kenapa saya menggunakan one to many? Karena setiap satu dapat dipinjam dalam banyak peminjam, namun satu peminjam hanya berhubungan dengan satu buku. Dan many terdapat pada tabel buku. Dan untuk tabel buku terdapat foreign key baru yaitu ID peminjam dari tabel peminjam. Kemudian kita tutup. Setelah itu, di sini saya akan merelaksasikan antara tabel buku dengan tabel transaksi menggunakan one to many. Kenapa saya menggunakan one to many? Karena setiap transaksi berhubungan dengan satu buku dapat memiliki banyak transaksi dan many terdapat pada tabel buku. Dan untuk tabel buku, ini menambah foreign key lagi yaitu ID transaksi dari tabel transaksi. Setelah itu, di sini saya akan merelaksasikan antara tabel transaksi sama tabel suplai buku menggunakan many to many. Kenapa saya menggunakan many to many? Karena setiap transaksi berhubungan dengan satu suplai buku dan sebaliknya. Dan ini pada tabel transaksi menambah foreign key yaitu ID suplai buku dari tabel suplai buku. Selanjutnya di sini saya akan merelaksasikan tabel anggota sama tabel peminjaman menggunakan one to one. Kenapa menggunakan one to one? Karena setiap satu hanya bisa melakukan satu peminjam pada satu waktu dan sebaliknya. Dan pada tabel peminjam ini terdapat foreign key baru, yaitu ID anggota dari tabel anggota. Setelah itu, di sini saya akan menggabungkan tabel anggota sama tabel jurusan menggunakan one to many. Kenapa saya menggunakan one to many? Karena setiap satu jurusan dapat memiliki banyak anggota, namun satu anggota hanya berhubungan dengan satu jurusan dan many terdapat pada tabel jurusan. Dan pada tabel anggota ini menambah foreign key baru yaitu ID jurusan dari tabel jurusan.
Selanjutnya, di sini saya akan merealisasikan tabel pegawai ke tabel peminjam menggunakan one to many. Kenapa saya menggunakan one to many? Karena setiap satu pegawai dapat mengelola banyak peminjam, namun satu peminjam hanya dikelola oleh satu pegawai, dan many terdapat pada tabel peminjam. Dan pada tabel peminjam ini menambah foreign key baru yaitu ID pegawai dari tabel pegawai. Ini adalah hasil dari pekerjaan saya yaitu membuat database perpustakaan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.